Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka mengkaji mentadabburi isi daripada kandungan Al-Qur'anul Karim yang insyaallah akan kita bahas, yaitu surah Al-Imran ayat ke-142. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladzi jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Am hasibtum, apakah kamu mengira an tadkhulul jannah, akan masuk surga, wa lamma, padahal belum ya'lamillah, Allah mengetahui, alladzina, orang-orang jahadu yang berjihad, minkum, di antara kamu, wa ya'lama, dan juga belum Allah mengetahui as-sabirin, dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Nah, jadi di dalam tafsir ini saya selalu mengatakan bahwa sesungguhnya iman itu innal imana laysa mujarradu kalimatun taqulu hakadha. Jadi yang namanya iman kalau kata Sarawi itu bukan cuma perkataan demikian seperti amantubillah, saya beriman kepada Allah, bukan cuma perkataan, baru dan akan tetapi bahkan labudda tajribatul tasbih annakum utitu wa najih kamu berfitnah. Akan tetapi yang namanya keimanan itu yaitu harus dia merupakan pengalaman penetapan bahwa sesungguhnya kita diuji dan kita berhasil melalui ujian tadi. Nah, itu namanya keimanan, gitu. Jadi keimanan itu bukan cuma kita mengatakan saya beriman, tetapi kita akan melalui proses ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dan juga saya selalu mengatakan wal fitnah, dan fitnah itu dia imtihan, merupakan ujian. Maka dengan demikian pala tasawuf, jangan kita berpikir sesungguhnya masalah itu akan berlalu dengan mudah dan cukup kita dengan mengatakan nahmilu da'watul haq, kami adalah orang yang membawa dakwah kebenaran. Nah, cukup begitu, gitu. Akan tetapi apa? Jika kamu terbukti, jika kamu benar di dalam perkataan kamu, maka kita harus menjadi apa? Menjadi contoh, menjadi uswah ketika apa? Ketika kebenaran itu lemah. Wal haqqu hina yakunu qawiyan bahwa la yahtaju ila uswah. Dan kebenaran itu enggak membutuhkan ketika dia kuat bahwa maka dia enggak membutuhkan namanya uswah. Bahkan kalau terkait masalah keimanan, maka kebenaran itu membutuhkan uswah, membutuhkan teladan. Nah, jadi misalnya nih, kenapa terkadang kita ngomong sama orang kurang tapi didengar, ngomong sama orang kurang tapi diterima, kebenaran seolah-olah nggak kuat disampaikan. Karena apa? Karena nggak ada contoh, nggak ada uswahnya. Nah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Kenapa Islam itu bisa sampai kepada kita sekarang? Kenapa sampai sekarang bisa sampai Islam itu? Karena yang membawa Islam itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan uswatun hasanah, merupakan tauladan yang terbaik. Rasulullah ketika memerintahkan sedekah kepada sahabat, Rasulullah paling dulu. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ana awal wajibin alama amartakum bih. Aku adalah pelaksana pertama atas apa yang aku perintahkan. Dan begitu pun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sabar melalui ujian, maka Rasulullah adalah orang yang paling berat diuji oleh Allah, begitu. Dan itu merupakan apa? Merupakan satu pembuktian agar menjadi uswah buat kita, agar kita bisa menjadi sabar sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu pernah sabar. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita atau menerangkan kepada kita bahwa yang namanya surga itu ada harganya, dan harganya itu nggak murah, begitu. Harganya itu nggak murah. Salah satu diantaranya surga itu meminta yang namanya pengorbanan, surga meminta yang namanya jihad, surga meminta kepada kita kesungguhan dan kerja keras. Satu sekarang contoh lah, kita tahu oke lah kita udah nggak berperang seperti di masa Rasulullah, atau kita nggak berperang seperti di Palestina, ya kan? Tetapi kan yang diminta dari kita terutama apa? Pertama, ada nggak kita pengorbanan? Yaitu apa? Mengorbankan sebagian waktu kita untuk menuntut ilmu misalnya. Ketika udah menuntut ilmu, maka pengorbanan selanjutnya kesungguhan mengamalkan dari ilmu tadi. Dan kadang-kadang kesungguhan mengamalkan ilmu juga nggak ringan, kadang-kadang juga butuh kerja keras. Nah, ya kalau misalnya kita pengen mengharap surganya Allah, ya lalui proses itu. Pertama cari tahu dulu ilmunya, yang kedua amalin ilmunya tadi, dan mengamalkan ilmu, Pak, itu lebih berat daripada ngajinya. Kalau ngaji mah tinggal datang setiap seminggu sekali, benar ya. Tapi yang susah itu ketika mengamalkan. Maka syarat selanjutnya atau syarat daripada perjuangan selanjutnya itu sabar, begitu. Nah, sabar itu apa? Sabar itu kalau secara bahasa yaitu al-habsu, yang artinya menahan diri. Nah, lantas menahan diri dari apa? Nah, dalam hal ini ulama membagi kepada tiga. Yang pertama, sabar untuk tetap taat sama Allah, sabar menahan diri untuk tetap taat sama Allah. Kayak misalnya nih, istiqomah ngaji, berusaha untuk istiqomah itu merupakan berusaha untuk sabar, taat tetap kepada perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Sholat nggak ditinggalin, maka itu termasuk kategori sabar untuk tetap taat sama Allah. Dan yang selanjutnya, berusaha sabar terhadap ketentuan Allah yang dirasa pahit dan dirasa nggak enak, ya kan? Oke lah, misalnya Allah tentukan kita susah, maka kita harus tetap sabar. Maksudnya gimana? Jangan mentang-mentang susah menjadikan kita apa? Boleh mengambil hak orang, boleh maling duit orang. Nggak begitu. Tetap sabar dalam kondisi susah. Yang ketiga, sabar daripada maksiat. Nah, makanya di dalam tafsir ini dikatakan apa? Wa ya'lamu as-sabirin, kan gitu. Agar nyata bagi Allah siapa orang yang berjihad di antara kamu, dan nyata bagi Allah siapa orang yang sabar. Nah, kalau menurut Quraisyihab itu huruf waw itu biasanya kan kita terjemahkan kan apa? Maknanya dan, wah itu kan artinya dan. Namun oleh sebagian ulama mengatakan bahwa waw di sini diterjemahkan bersama. Maka arti atau terjemahan daripada ayat Quran Al-Hasibtum yaitu, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui hakikat jihad kamu yang menyatu dengan kesabaran kamu. Benar nggak lo jihad sambil sabar? Karena apa, Pak? Karena masalahnya kekalahan kaum muslimin di perang Uhud bukan karena mereka nggak jihad, cuman semangat jihad mereka nggak menyatu dengan kesabaran.
begitu. Yang seharusnya siapa? Yang seharusnya prajurit yang ada di Bukit Pemana itu harus tetap berada di Bukit Pemana. Tapi ternyata apa? Ternyata mereka apa? Nggak sabar untuk taat terhadap perintah Rasulullah untuk tetap berada di Bukit Pemana. Ya kan? Begitu juga mereka nggak sabar terhadap apa? Terhadap harta ghanimah. Karena dia pikir kalau misalnya gua nggak ngambil, maka gua nggak kebagian harta ghanimah. Akhirnya apa? Turun semangat jihad kalau nggak dibarengi dengan sabar tadi. Akhirnya apa? Ketika orang-orang yang berada di Bukit Pemanah turun, maka Khalid bin Walid mengambil kesempatan ini, muter dari belakang. Posisi Khalid bin Walid berbalik ada di Bukit Pemanah. Akhirnya apa? Ya enak bagi Khalid bin Walid tinggal mana-mana yang ada di bawah. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya kocar-kacir di kalangan pasukan Islam ketika di perang Uhud, dan penyebabnya mereka nggak sabar begitu Pak. Makanya ini kan sabar ini Pak merupakan bagian daripada proses yang memang kita perlu pegang bahkan dalam menjalani hidup ini. Karena kan yang sejatinya Pak, ajaran Islam semuanya itu adalah sejatinya bagaimana kita bisa berproses hidup ini dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, bukan bagaimana kita mendapatkan hasil yang terbaik menurut kita. Coba sekarang kita renungin aturan-aturan Islam, masalah dagang misalnya, yang Allah atur dalam masalah dagang, bagaimana kita sabar untuk nggak ngurangin timbangan, bagaimana kita bisa sabar untuk nggak berbohong atas barang yang kita jual. Itu kan diajarkan apa? Proses. Kalau masalah hasil nanti urusan Allah. Yang penting bisa nggak kita menjalani atau sabar menjalani proses tadi. Atau contoh seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihati Nabi Musa ketika diminta untuk menasihati Fir'aun. Apa kalau kata Allah? Ketika Nabi Musa mau menghadap Fir'aun, Allah bilang waqula lahu qawlan layyina. Kalau kata Allah, hai Musa, belum menghadap Fir'aun, maka nasihati dia dengan qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkar wa yakhsha. Mudah-mudahan kalau lu berkata lemah lembut, dia sadar, dia takut. Logikanya apa? Kalau misalnya kita mikir, kalau ngadepin Fir'aun, ya enggak, disuruh berkata lemah lembut, itu kan berat. Kenapa? Ini Fir'aun udah keterlaluan, kesalahannya udah bukan main, dia ngaku Tuhan. Tapi Allah masih berpesan kepada Nabi Musa berkata dengan perkataan yang baik. Begitu. Dan bahkan kita kan semua sama-sama tahu, ya kan, bahkan Allah tahu lah. Ketika Allah nyuruh Nabi Musa nasihatin Fir'aun, Allah kan udah tahu bahwa Fir'aun mah gak bakal dengar, bahwa Fir'aun mah tetap aja kafir. Tapi apa kata Allah? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun kalau mendengar kamu nasihat dengan lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia takut. Nah, kenapa Allah kok bilang mudah-mudahan? Padahal Allah udah tahu bahwa Fir'aun gak bakal beriman, dia mau nasihatin bagaimana juga. Tapi perkataan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia takut. Ini perkataan yang apa? Supaya memotivasi Nabi Musa untuk nasihat, untuk tetap semangat nasihatin Fir'aun dengan cara yang baik. Kalau masalah beriman gak beriman itu urusan Allah. Tapi tentu ketika berproseslah dengan baik. Kenapa Allah mengajarkan Nabi Musa menasihati orang yang sudah sangat zalim dengan nasihat yang lemah lembut, Pak? Karena kalau kata Syekh Sarawi, menasihati orang itu sama saja mengeluarkan orang daripada kenikmatan. Karena maksiat yang dilakukan adalah kenikmatan bagi dia. Maka ketika menasihati orang sejatinya mengeluarkan mereka dari kenikmatan. Nah, kalau misalnya kita menarik mereka dari kenikmatan dengan cara kasar,
udah pasti ditolak mentah-mentah. Maka perlu seni bagaimana nasihat yang baik, ya kan, nasihat atau mengeluarkan orang dari maksiat, orang bisa terima. Ya udah, caranya nasihatin dengan baik. Nah lantas ketika kita sudah berproses dengan baik, masalah hasil ya udah terserah Allah. Karena kalau ukur keberhasilan itu bukan pada akhirnya bukan berarti keberhasilan Musa itu bukan pada beriman enggaknya Fir'aun, tapi keberhasilan Nabi Musa adalah pada bagaimana Nabi Musa bisa menjalani perintah Allah untuk menasihati Fir'aun dengan cara baik, dan itu dilakukan, dan itulah keberhasilan daripada Nabi Musa. Masalah Fir'aun mau kafir mau apa itu urusan Allah, dan ini juga ingatnya sebagai hujah di mana-mana Fir'aun nanti nuntut nggak bisa, kan lu udah menolak begitu. Dan juga di sini dikatakan di akhir ayat tadi, padahal belum apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum? Ya'lamillah, nyata bagi Allah. Apakah di sini berarti Allah nggak tahu tentang siapa orang yang berjihad dan siapa orang yang sabar? Sehingga Allah mengatakan padahal belum jelas atau belum nyata bagi Allah siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Allah bukan nggak tahu, Pak. Allah udah tahu nih di antara kita siapa aja orang yang sabar. Allah udah tahu. Allah maha tahu kok. Tapi kenapa Allah harus uji? Ya biar ketahuan, biar dibuktikan bahwa pengetahuan Allah nggak salah. Seperti misalnya guru di sekolah. Guru di sekolah udah tahu siapa aja anak yang bodoh, siapa aja anak yang bakal naik kelas, siapa anak yang enggak. Akan guru cuma tahu. Nah bagaimana cara guru membuktikan? Kasih ujian, ya kan? Ketika udah dikasih ujian dikerjain, nah itu kan bukti kan, bener kan? Apa yang dikatakan guru, bahwa dia bodoh, bahwa dia pintar, bahwa dia gak naik kelas, begitu. Dan sekali lagi, pengetahuan Allah gak akan memadaratkan kita, tetapi sikap kita yang akan menjadikan madarat, begitu loh. Apakah ketika kita udah dikasih ujian itu kita bisa melalui dengan sabar atau enggak? Kalau misalkan dengan kita nggak sabar, ya maka guru kita balik ke kita lagi. Yang mensalahin Allah maha tahu, cuma Allah pengen membuktikan bahwa yang Allah tahu itu memang benar, nggak salah, begitu. Dan selanjutnya, walaupun untung tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Dan sungguh kamu pernah mengharapkan kematian min qabli, setelahnya an talqawhu, dan sekarang kamu menemui faqad, maka sungguh ra'aitumuhu, maka kamu telah melihat, wa antum tanzurun, dan kamu juga menyaksikan. Nah jadi ayat ini Pak, buat orang-orang yang dulunya mereka seolah-olah merasa menyesal nggak ikut perang Badar, maka mereka wah gue nyesel, gue pengen perang lagi, nah kan? Maka disindir dengan ayat ini nih, lu dulu yang suka ngarep-ngarep pengen perang, ya kan? Nah sekarang perang dah lu, nah musuh lu udah dari depan, lu udah ngeliat, lu udah nyaksiin, maju. Yang cuma nyemeng doang, kan begitu. Dan akhirnya apa? Ya ketahuan, ternyata yang nyemeng doang itu orang-orang munafik yang meninggalkan gak ikut perang Uhud. Kenapa? Karena ketika mereka diuji dengan ujian perang tadi, yang katanya pengen mati di jalan Allah, tapi ketika kira ada perang kagak mau maju, akhirnya kan ketahuan tuh mana yang munafik, mana yang enggak, begitu. Dan juga ayat yang terakhir, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa in mata aw qutila qalabtum ala aqalikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajziyallahu syakirin. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu illa kecuali rasulun, hanya seorang rasul,
qad khalat min qablihi rusul, yang telah mendahului sebelumnya rasul-rasul yang lain. Apa in mata, apakah jika mati au qutilan atau terbunuh, in qalabutum ala aqabikum, apakah kalian akan berbalik ke belakang? Wa man yanqalibu ala aqibaihi, maka barang siapa yang berbalik ke belakang, falan yadurrullaha syai'an, maka itu tidak menjadikan madarat bagi Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Nah, jadi setelahnya ketika perang Uhud, ya kan? Ketika perang Uhud itu kan apa? Orang muslim itu kocar kacir, bahkan istilahnya Rasulullah itu sampai berdarah-darah, dan Rasulullah payah sampai nggak bisa berdiri, bahkan sampai Rasulullah itu digendong untuk naik ke Bukit Uhud, bahkan yang mati juga banyak. Terlebih ketika itu yang terjadi apa? Berita tentang kabar Nabi Muhammad kebenaran, Muhammad mati. Maka ketika itu Pak, waduh, itu sahabat ketika mendengar Nabi Muhammad mati, waduh, udah ada yang gelisah, udah ada yang kocar kacir, macam-macam. Dan kalaupun ada sikap terbaik yang dilakukan sahabat apa? Waduh, kalau Rasulullah udah mati, gak ada gunanya gue itu, biarin dah, gue perang sampai mati sekalian. Ada yang bisa sampai sehebat itu. Ada juga yang timbul dia rasa takut. Yang jelas apa? Berita kematian daripada Rasulullah itu membuat orang-orang dan pasukan beriman ketika itu. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma Muhammadun, dan di dalam Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang mana dia telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Nah, di dalam tafsir ini saya mencoba menjelaskan, kita mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah ismuhu awalan huwa Muhammad, itu nama pertamanya adalah Muhammad. Walahu, dan baginya ismun tsani, ada juga nama yang kedua, arafnahu, yang kita tahu dari Quran itu wajah fil Injil, yang dari Quran dan juga datang dari Injil, yaitu yang bernama huwa Ahmad, sebagaimana di dalam ayat surat As-Saff, wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah ilaikum, kepada kamu, musaddiqan bima baina yadayya min Taurata wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang membenarkan apa yang ada di tangan kamu dari Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang min ba'di setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, sementara waqad ismuhu Muhammad, sementara telah disebutkan bahwa nama Nabi Muhammad SAW Muhammad di Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali, begitu. Sebagaimana di dalam ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, itu. Ada juga maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, atau juga di ayat lain dikatakan walladzina amanu wa amilus solihati wa aminu bima unzila ala Muhammad, dan juga di ayat lain Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahama'u bainahum, gitu. Artinya nama Ahmad di dalam Al-Quran sekali, dan Muhammad itu ada 4 kali. Nah, perbedaannya apa? Kalau Ahmad itu merupakan bentuk superlatif atau tafdil, yang berarti lebih lebih terpuji. Ahmad paling terpuji. Paling terpuji di mana? Di antara para nabi, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang lebih terpuji di antara para nabi. Nah, sementara Muhammad adalah merupakan pribadinya beliau, gitu, yang merupakan orang yang sering mendapatkan pujian. Ya, buktinya apa? Kita hitung berapa juta umat Islam di dunia ini, dan hampir semua, atau bisa dikatakan separuhnya, kita sebutlah itu bersolawat memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, juga
Di sini secara mengatakan bahwa apakah para pengikut Rasul terdahulu itu berpaling ketika ketika Rasul mereka mati. Di ayat pertama kan dikatakan wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu nggak ada lain hanyalah seorang, kecuali hanya seorang rasul. Nah, seperti rasul-rasul sebelumnya. Maka saya sering menanyakan, apakah orang-orang pengikut rasul-rasul sebelumnya itu berpaling ketika rasulnya mati? Enggak. Walaupun rasul-rasulnya mati seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, ketika mati enggak berpaling. Mereka tetap mengawal daripada ajaran daripada Nabi Isa, mengawal daripada ajaran Nabi Musa. Maka apakah pantas ketika kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, kata Sarawi, berpaling daripada Rasulullah, begitu, berpaling daripada ajarannya? Maka ini adalah satu hal yang tidak pantas, begitu. Makanya para sahabat selepas Rasulullah meninggal itu nggak ada yang berpaling meneruskan ajaran daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karena kata Sarawi, tolong ukur pemimpin itu berhasil, sukses atau enggak, lihat apakah ada penggantinya apa enggak. Kalau misalnya ketika pemimpin itu mati sementara kita sibuk nyari gantinya, maka dipastikan itu pemimpin nggak berhasil, itu pemimpin nggak sukses. Nah sekarang kita bercermin, mohon maaf, kita ke pengajian misalnya, kita tahu guru kita udah nggak ada, tapi saya tadi katakan dia guru yang sukses, dia guru yang berhasil, walaupun dia nggak ada, alhamdulillah saya Ustadz yang bisa menggantikan posisi beliau. Dan itu merupakan ciri sukses kalau kata Sarawi, pemimpin yang sukses ketika dia bisa meregenerasi penggantinya. Dan benar saja selepas Rasulullah SAW meninggal, maka yang menempati posisi atau menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar. Makanya khalifah itu artinya kan khalifah itu artinya yang di belakang. Maka ketika dikatakan khalifah, artinya yang di belakang, yang menggantikan Rasulullah, yaitu siapa? Abu Bakar. Setelahnya siapa? Umar yang menggantikan Abu Bakar. Makanya semua itu dikatakan Khalifatul Rasul. Abu Bakar itu dikatakan Khalifatul Rasul, penggantinya Rasul, bukan mengganti dalam arti posisi kenabian, bukan, tapi melanjutkan daripada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini secara mengatakan wa ma Muhammadun illa Rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Fahada uslubun ismuhu uslubun qasr. Maka ini merupakan uslub atau gaya bahasa di dalam Al-Quran yang dinamakan uslub qasr. Innahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang suruh Muhammad dan ala risalah, membatasi Nabi Muhammad atas risalah. Fa'idha kusira Muhammadun sallallahu alaihi ala risalah, maka jika dibatasi Muhammad atas risalah, fahadha yani inna ba'dal mu'asyirina, sesungguhnya sebagian orang yang sejaman dengan Nabi itu adalah tapi itu meyakini inna Muhammadan akbar, itu lebih besar min rasulin wala yamut, maka nggak mati. Nah sebenarnya ini adalah istimewa, merupakan usul qasr, di mana Nabi Muhammad itu dibatasi. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sama kayak nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad nggak lebih istimewa dalam arti mentang-mentang Nabi Muhammad istimewa, Nabi nggak bakal mati, tetap sama Nabi mati. Nah ini merupakan usul qasr yang membatasi bahwa Nabi Muhammad tetap ada batas umurnya, tetap Nabi Muhammad ada pasti bakal wafatnya. Maka dibatasi, disadarkan oleh Allah kepada para sahabat. Makanya di sini saya Sarawi sedikit bercerita tentang Umar bin Khattab hina mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Antaqala rihabin
ketika Rasulullah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yaqul Umar bin Khattab berkata, "Wallah, demi Allah, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, tidak mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yamutu hatta yaqta'u aidi unasin. Tidak, dan Rasulullah tidak mati sehingga berhasil memotong tangan manusia dari kalangan munafik semuanya, arjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka. Berkata begitu, Nabi Muhammad gak mati, Nabi Muhammad gak akan mati sebelum motong semua tangan-tangan orang munafik dan motong semua kaki-kakinya. Itu yang dikatakan daripada Umar bin Khattab. Saking gak terima tentang kenyataan daripada bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal. Maka apa? Fayanti Sayyidina Abu Bakar, maka batang Sayyidina Abu Bakar fayaqulu berkata, "Man kana ya'budullah," maka barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan gak akan mati. Wa man kana ya'budu Muhammad, akan tetapi barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadun qad mata, maka sungguh Nabi Muhammad telah wafat. Wa ta'ala, dan juga qaulihi ta'ala, dan juga membaca kepada ayat Quran. Maka Abu Bakar membaca kepada ayat Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha shay'an wa sayajziyallahu syakirin." Faqala, maka ketika sudah mendengar ayat itu berkata Umar bin Khattab, "Falaka anni," maka seolah-olah saya lam aqra'aha illa yaumaidin, tidak pernah mendengar ayat itu kecuali hari ini. Dalam kata Umar sadar, oh iya benar, Rasulullah sama seperti Rasul-Rasul sebelumnya, bahwa Rasul juga ada waktunya, ada batas umurnya, sadar. Maka apa? Summa inna Umar, maka sesungguhnya Umar ba'da bayar al-muslimuna Abu Bakr bi khalifatu, maka ketika umat muslim membaiat Abu Bakar, qala, berkata Umar, amma ba'du, adapun setelah ini, fa inni qultu lakum amsi maqala, maka sesungguhnya aku mengatakan kepada kamu kemarin maqalah tentang kenyataan bahwa Rasul tak mati itu, wa inna halam takun kama qultu, sesungguhnya demikian itu tidak benar apa yang aku katakan. Wa inni, dan sesungguhnya aku, wallah, demi Allah, ma wajadtu, aku tidak menemukan maqalah lati qultu lakum fi kitabun, fi kitabin anzalahu, sesungguhnya aku tidak menemukan apa yang aku katakan itu di dalam kitab Allah, dan juga aku tidak menemukan fi ahadin ahdihi rasul, dan aku juga tidak menemukan apa yang aku katakan itu pada perjanjian aku dengan Rasulullah. Walakin kuntu arju, akan tetapi aku mengatakan demikian, yaitu enggak menerima kenyataan itu karena arju, aku berharap an ya'isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sampai hidup lebih lama dan mati paling akhir di antara kami. Jadi tentang masalah omongan yang menyatakan dia menerima Umar, dia sadar bahwa omongan itu nggak ada di kitab Allah, bahwa omongan itu nggak ada di perjanjian atau di ucapan Rasulullah. Tapi itu omongan keluar karena apa? Karena harapan Umar
bahwa dia berharap Rasulullah hidup lebih lama, dan Rasulullah adalah orang yang mati paling akhir. Setelah mereka mati duluan baru dah Rasulullah terakhir, nggak apa-apa. Itu seperti itu. Nah terus juga di sini saya selalu melanjutkan bahwa apa imma ta'au qutila, dan apakah jika Nabi Muhammad itu mati atau dibunuh, maka qaulun wadih ini merupakan, kalau kita selalu, perkataan yang sangat jelas. Kenapa? Terdahulu itu kita bahas bahwa sesungguhnya yang namanya kematian dan juga dibunuh itu apa? Innal mauta wal qatla, dan sesungguhnya mauta wal qatla, sesungguhnya kematian dan dibunuh itu mu'addahuma, keduanya itu berakibat wahidun, sama, berakibat, yaitu apa? Wahwa zahabu bil haya, itu berakibat hilang nyawa. Cuma antara kematian dan pembunuhan itu berbeda, Pak. Kalau kematian itu proses kematiannya itu alami, tanpa namanya apa? Tanpa yang namanya melalui proses perusakan sistem atau struktur yang ada di anggota tubuh, seperti meninggal karena penyakit, ya kan? Tapi kalau namanya pembunuhan itu adalah proses kematian dengan cara merusak sistem yang ada di dalam struktur tubuh kita, dengan cara mungkin dibacok, ditembak, sebagainya. Maka ada perbedaan antara apa? Dengan mati dengan dibunuh gitu. Kalau mati proses alami, kalau dibunuh proses kematian dengan cara dipaksakan, dengan cara merusak daripada anggota tubuh. Itu saja yang saya akan sedikit diulas oleh Ustaz Terlamit pada perjalanan hari kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lanjutan